dia. Iya, tapi Dia kamu nggak mau tahu. Lahiran nggak kedua mau aku tidur. Tahu nggak? Dia tidur. Sampai aku udah sakit banget, udah bukaan-bukaan. Yang aku belum tidur, mau marah, tapi dia belum tidur, ngerti nggak? Jadi akhirnya, ya udah kamu tidur aja deh. Iya, aku tidur dulu ya. Terus gua ngasih tahu dokter. Dok, kalau misalnya udah mau melahirkan kasih tahu gua ya. Iya. Pas gua bangun, Pak, azanin. Muhammad aja belum. Udah lahiran. Udah. Enggak. Kalau apa namanya, kalau dia ngeliatnya gimana? Ridi yang sekarang gitu kan, apakah Alhamdulillah kan bangga juga berarti kan? Bangga dong. yang dia putuskan itu ternyata berhasil gitu. Dia tuh orangnya kalau udah suka Ini yang baik-baik sesuatu, nih. ya makasih sama aku ya. Iya. Itu orangnya. Dia emang harus kayak gitu, gila. Iya. Sampai harus kayak gitu. Itu orangnya. Kalau Iya. saya kayak udah mau sesuatu, dia harus dapetin. Oh, Terus gigit kayak- gitu orangnya. Iya. Kayak misalnya mau ngerintis ini semua, dia kan awalnya dari suka banget sama kamera. Jadi kayak bener-bener dia tuh beli kamera, otak-atik kamera, terus ngedit, dia sampai sekolah ngedit segala macam. Terus apa sih sekarang kamu ngapain? Color grading. Color grading. Semua tuh dia bener-bener in semua, bener-bener Kulik. detail semuanya dia, sampai dia harus bisa semuanya. Baru jadi kayak aku ngerasa ya mungkin wajar lah ya gitu. Bukan itu sih, karena gue dapetin satu kasus yang gue kan tipikal orang yang gue nggak mau bergantung sama orang sebetulnya, gitu loh. Meskipun kita butuh orang ya sebetulnya. Nah cuman di case gue itu, gue ada editor, ada butuh semuanya lah waktu tahun 2013. Ketika gue minta tuh, ini editin dong, itu lama banget Pak. Karena gue paham sih dia ada kerjaan, cuman dari situ wah gue nggak bisa nih nunggu orang terus cuma nunggu dieditin dulu gitu, tunggu dia kosong, waduh itu rasanya nggak enak sih buat gue. Sedangkan gue tipikal orang yang gue minta besok ya besok harus ada, gitu loh. Tipikalnya tuh kayak gitu. Ya udah gue belajar sendiri aja. Gue belajar sendiri, akhirnya ya udah gue akhirnya ngevideoin sendiri, ngedit sendiri, nge-color grading sendiri, semuanya sendiri. Sekarang, tapi sebenarnya at the end kayak sekarang ini gue belajar bukan untuk kalau color grading, gue bukan untuk jadi colorist gitu loh. Tapi gue belajar itu karena gue pengen jadi production designer yang bagus. Jadi paham lah ya. Jadi paham. Jadi gue nggak dibodohin tuh sama semua orang gitu loh. Jadi contoh kecil kayak gini. Ketika gue pengen shotnya misalnya kayak gini ya, nggak bisa om, lampu gue cuma dikit. Lu males aja lu diopi. Sini gue ajarin. Jadi gue ngerti. Jadi tahu ya. Sampai ke audio aja gue belajar. Sampai nge-mixing aja gue tahu gitu loh. Jadi gue harus benar-benar jadi intinya apa yang gue suka tuh gue memang benar-benar totalitas, tapi jeleknya gue ketika gue udah bisa udah selesai. Dilepas gitu. Sampai dia tahu doang. Sampai gue tahu doang gitu loh. Nggak ngedalemin lagi Nggak ngedalamin gitu. lagi. Tapi ada nggak yang part yang lu bener-bener sampai lu dalamin banget, yang bener lu Masih pengen. Lebih ke ini sih, lebih ke color grading itu tuh gue masih. Jadi gue tuh bisa marahin anak-anak DOP gue gitu loh. Misalnya, lu lampu tuh lu jangan nyeplok dong. Nih lu lihat nih, gini nih. Susah nih. Jadi kayak gitu gue tuh. Terus kayak anak art nih. Ini color scheme-nya nggak bagus ini gitu loh. Jadi karena tonal yang pengen gue cari itu nggak kayak gini sih gitu loh. Kayak gitu sih, lebih ke Jadi, detailing sih gue. yang lu lebih intens adalah dalam ya perusahaannya itu ya. Iya. Detailnya lu tahu semua. Detailnya tahu semua gitu. Cuman akhirnya itu tuh jadi percaya nggak percaya jadi ngerubah tes gue sih. Ngerubah tes. Kan gini, lu percaya nggak sih kalau kita nih pemain sinetron, mata kita ya sinetron gitu loh. Bener nggak sih? Bener. Ketika kita mau beralih shifting ke dunia film, pasti balik lagi mata kita tuh mata sinetron. Karena awalnya udah Tapi di butuh situ waktu gitunya untuk ya. Itu butuh waktu, Pak. Itu butuh waktu. Artinya contoh kecil kayak gini. Oke, warna itu ada 3, ada red, green, and blue. RGB. Tapi sekarang kan zaman-zaman sekarang sukanya complementary colors kan. Warna-warna Tosca gitu ya, warna-warna biru mint gitu loh. Tapi untuk kalau RGB digabungin jadi satu gampang. Tapi complementary colors kalau disatuin itu susah. Gitu Pak. Itu lebih ke psikologis sih. Maksudnya gue pelajarin teori warna, psikologis warna, banyak lah yang dipelajarin. Ya, Tapi sebenarnya lo tes suka perubahannya itu dari referensi. Bentar, sih. satu-satu. Ayo. Gitu ya. Jadi gua mau nanya gini, oh ya tadi.
Nggak, tapi misalnya pekerjaan ini lo suka libatin dia juga nggak sih? Karena kan dia juga sebagai pelaku ya. Enggak. Orang di entertain. Enggak, karena Setiap enggak hari. setiap ya dia selain syuting juga karena ini teknis banget sih. Jadi Bisa aku. dia juga enggak Lu nggak pernah, lu produksi talentnya dia. Enggak, maksudnya jiwanya kayak bukan. Oke, beda gitu ya. Mendingan Yaudah lu depan pelaku kamera aja. sih. Oh, Dia kan oke. lebih ke belakang itu. Maksudnya kan kadang misalnya mungkin lo misalnya sama-sama lagi nonton film apa gitu. Kadang tuh kan kita kalau misalnya sama-sama suka sama film itu mungkin oh gue suka sama ini jadi perbincangan gitu atau ya udah. Aduh, nonton bareng aja jarang. Enggak pernah. Oh, ini. PR nih. PR. Coba gua tanya, film pertama lu nonton kedua apa? Apa ya? Gak mungkin inget kita udahlah. Dua-duanya pikun. Ada apa Ya dengan kan cinta? dua-duanya ada lagu cinta kan. ADC. Enggak. Oh, Dua-duanya kan enggak. terlalu suka aja kayaknya enggak terlalu diinget-inget deh. Oh gitu, waktu nonton bareng. Iya, jadi gue memang bukan gue suka film, tapi bukan tipikal orang yang setiap minggu tuh harus nonton film gitu. Nggak bisa gue tuh kayak gitu. Kan Jadi biasanya kan kalau ada Referensi film kan? ada referensi. iya, cuman Kayaknya- once gue lagi suka nonton film itu bisa seharian maraton gue, gitu loh. Oh. Tapi kalau nunggu mood aja gitu, Sama aku juga. nunggu mood aja. Dia di TV di kamar tuh hampir tidak pernah nyala. Karena ya udah dia kayak udah nggak mood nonton, aku juga nggak mood. Ya udah sampai rumah deh main handphone tidur udah. Tapi ada nggak film terakhir yang kalian tonton dua-dua yang suka? Haya tuh film. Itu terakhir ya? Setelah 2 Itu tahun terakhir. setengah pandemi kita nggak pernah nonton. Iya. Itu pertama kali ke kita bioskop. nonton ke bioskop. Jadi Gitu kan loh, nonton, jadi- ya waktu nonton kemarin itu nonton filmnya apa nonton kebersamaan kalian aja? Kebersamaan ya. Bener-bener nggak pernah kita nggak pernah. Enggak, karena nonton. memang apa ya? Ya memang nggak ada waktunya juga sih menurut gue sih. Karena susah aja gitu waktunya gue juga. Maksudnya untuk nikmatin nonton gitu ya. Kayak nonton gitu. Karena menurut gue oke, ada Netflix kita ya sekarang. Tapi gimana ya? Kurang ini. Kalau gue harus nonton di bioskop udah gitu loh. Jadi agak susah kalau nonton di rumah tuh nggak fokus kalau gue. Oh, karena lu Dua-duanya produksi nggak ya, nonton. pengen Jadi menghargai lo karya itu langsung Iya, iya. yang di. Gue harus benar-benar nonton Soundnya tuh di bagus. bukan, tapi lebih kepada ya Layar. nonton di layar lega aja udah gitu pengennya. Oh. Di bioskop. Tapi nggak pernah juga kita nonton. Iya, cuman nggak pernah juga. Cuman ya Makanya pas kadang-kadang nonton kemarin berdua seneng banget ya nonton film itu ya. seneng banget, bagus itu film. Ya. Ini kok pada ketawa sih? Enggak maksudnya bagus dong ya. Kan berdua udah lama terus Iya, akhirnya. Iya, tapi senyum nggak usah dan nonton. ketawanya itu agak beda gitu. Kalau usah nonton ya, pergi berdua aja tuh hampir tidak pernah. Percaya nggak? Oh iya? Iya, kesel kan? Tapi kalau lu pergi sama anak sering? Seringnya Dia, mana? karena dia tidak pernah pergi sama, maksudnya karena dia sibuk banget, jadi kayak kalaupun lagi pergi maunya sama anak. Gitu, karena kan dia lagi Oh iya. mencoba menarik hati Deketin anak-anak anak. kan gitu. Jadi ya kalaupun diajak pergi berdua nggak mau, pasti maunya harus sama anak. Nah, kan dia nih tipe yang sering juga silaturahmi lah ya. Maksudnya kalau misalnya lagi bisa kosong, pasti Iya. kumpul lah, ntar Iya. kita misalnya ketemu Iya. di musyawarah atau apa gitu kan. Nah, ini kamu ngadepin suami yang kamu bilang cuek apa segala macam, tapi kan kamu tetap ya udah gitu ya, laki gue emang kayak gitu. Kan ada yang Emang gue diomongin ya di musyawarah ya? Langsung Iya, gitu. Enggak kok. Dianggap aja ada aja enggak. Saking nggak pernah datang ya tuh, nggak pernah dianggap loh. ya tapi kan ada istri yang nuntut. Ya, kamu gini dong. Harus kamu gini. Capek banget kalau nuntut ya nggak sih? Tapi sempat nggak berantem karena nuntut hal yang kayak gitu? Aku tuh pendiam, dia juga pendiam. Jadi kalau misalnya Pendiam gimana? aku pendiam, kita tuh sebenarnya Aku tuh pendiam. pendiam lagi. sebenarnya. Tapi kalau ketemu orang-orang yang tepat, kita udah bisa jadi Lu di rumah juga diam. iya. Saya kayak enggak kayak gitu juga maksudnya. Itu nggak mau. Oh ya enggak mau ya. Itu gagu Iya. kali. Iya. Aduh. Gitu. Jadi maksudnya sekalinya aku udah komplain, ya makanya aku selalu bilang sama dia kalau misalnya aku udah ngomel ya itu dengerin. Jangan ketika aku udah diem baru aku ditanya, baru aku disuruh ngomong, ngerti nggak? Oh. Iya kan, jadi kalau misalnya aku udah ngomong, kok kamu apa sih sibuk banget sih nggak pernah punya waktu ini, ya udah dengerin, itu berarti aku lagi komplain. Nah jangan pas aku udah marah, aku udah diem, aku udah males ngomong, baru ditanya-tanya, kamu kenapa sih, kamu kenapa, itu nyebelin ya? Baru manja. Iya, maksudnya ya, Ya kita kan bukan mind reader ya menurut gue ya. Bisa ngomong kayak gitu, nggak usah kode-kodean. Iya. Aku tuh nggak ngerti To di the kode, point, to the tapi point. giliran nggak di kode juga tetap aja. Iya karena udah bukan waktunya lagi kita kode-kodean gitu Pak. Kita bukan togel soalnya. Maksud gue ya udah ngomong aja gitu loh, iya kan?
Karena percuma kita marah-marahan ketemu lagi dia lagi gitu loh. Iya nggak sih? Dia ngomongnya juga gitu. Tapi emang iya ya, wanita tuh banyak kodenya ya. Banyak kodenya, Pak. Jadi Cewek ngomong. kan? Iyalah, kan cewek dia maunya dikejar-kejar. Iya, kok, benar. Pasti. Capek dia setidaknya gagal ngerti mulu. lah, paham kalau misalnya muka bini itu udah gimana kan harusnya laki itu udah paham ya. Enggak ngerti dia. Mungkin, kan bisa lagi lihat. Nyebelin itu. Lihat muka istri lagi ditekuk, kita pikir, filter TikTok. Kita Iya benar. nggak nyangka. Dia kan Pinter ya. banyak perubahan ya zaman ready itu dulu syuting kan. Wah, langsung tegap gitu kan. Waduh. Kemudian sekarang pas udah produksi jadi berdua kayaknya. Akil, ini udah lahiran 2 kali, ini nggak lahir lagi. Tapi gue ngeliat kalian tuh ya, walaupun tadi lu bilang cuek apa segala macam, pas lahiran tuh Reddy tuh kayak sigap loh. Pas waktu kita datang ya, nggak tahu apa itu lo acting atau apa ya. Enggak sih. Lu tega bener sih kayak emang gua. Bilang bener dibilang acting. Iya, dia bener dibilang acting. Bilang baik. Bener nggak lu? dibilang Jadi nggak. laki-laki salah. Jadi begini masalahnya ya, kalau misalnya suami salah, suami minta maaf sama istri. Iya. Ya, kalau istri yang salah, suami minta maaf sama istri. Iya, gitu tuh bener kan? Iya. Iya, itu dia makanya. Tapi bener loh, maksud gue pikir emang ya lo se-care itu apa segala macam, maksudnya terlepas dari cerita ini ya. Tapi Reddy tuh sigap gitu waktu Aku sih yang minta, karena kan dia bener-bener sibuk banget kan. Jadi sampai kalau misalnya lahiran ya aku bilang sama dia. Iya, tapi "Gua kamu nggak mau tahu. nggak Lahiran mau kedua tahu." gua tidur. Tau nggak? Dia tidur. Masa aku udah sakit banget, udah bukaan-bukaan. Yang aku belum tidur, mau marah, tapi emang dia belum tidur, ngerti nggak? Jadi akhirnya, ya udah kamu tidur aja deh. Iya, aku tidur dulu ya. Terus gua ngasih tahu dokter. Tuh kalau misalnya udah mau melahirkan kasih tahu gua ya. Iya. Pas gua bangun, Pak, azanin. Ngomat aja belum. udah lahiran. Enggak. Azanin, memang udah subuh. Enggak. Aduh, katanya udah ketidur. Itu Pak, apa? Saya anaknya Pak kenal. Udah gede. Saya anak bapak yang baru lahir. Gua ketiduran sih bener karena itu gua belum tidur Tapi kayaknya. kemarin normal apa sesar sih? Normal aku dua-dua. Natural normal. sih. Tapi berarti Biasanya kalau ngeden kan itu kan harus ada nemenin tuh. Itu temenin siapa jadi? Ya, terus kan karena dia tuh takut darah gede dan gini tuh dia maaf, pernah. Ya, Pak, badan gede ya Pak. Saya kalau lihat darah nggak kuat saya. Pusing saya langsung. Dia penakut. Makanya dari awal anak pertama kalau misalnya kita lagi ngeden gitu megang tangan dia kayak megang patung tuh nggak kayak diem kan nggak enak ya, kita tuh butuh kayak ya yang kuat gitu ya. Nggak ada respon. Jadi aku suruh dia pergi, aku sama suster aja. Sementara susternya kayak, iya ibu peluk aja saya, nggak apa-apa ibu lepas tangan saya. Udah gua bayar itu susah. Dia nyuruh. Jam-jaman ya, jam-jaman. Iya, benar. Itu suster juga tadi pas meeting udah di-booking nih meeting suster. Itu dipikirin juga. gitu kan. Udah kita pikirin itu. Tapi dia waktu sama sekali nggak pernah ada darah. Iya, enggak. Dia ada di samping situ sampai pas aku udah mau lahiran, aku udah mau teriak, pas aku lihat laki gue di balik tirai. Dok, panggilin dulu dia dok. Yang kamu ngapain sini? Aku bilang gitu ya. Udah akhirnya baru dia nyamperin samping aku. Ya udah baru habis itu aku ngeden dah lahiran. Enggak sesigap itu kok, tenang. Oke, Reddy, tapi kan lo mau secuek-cuek apa kan kayak lo bilang tadi, sama anak tuh cinta nggak bersyarat kan. Ya walaupun lo udah punya anak pertama, terus kedua, lo menurut lo anak tuh gimana sih? Sayang ibunya dua-duanya. Enggak, tapi ya itu tadi yang gua rasain tuh ketika ada 2 anak itu tuh jadi kayak nggak bersyarat gitu loh. Sekarang tuh gue baru paham bahwa apapun untuk anak sih. Gue kerja untuk anak gitu loh ya, untuk ngebagian dia. Even tuh gini, gue tuh selalu berpikiran, ayo lu mau kemana gue iniin gitu. Maksudnya kayak menebus semuanya. Tapi ada satu apa namanya? Ada satu momen yang dimana tuh akhirnya gue sadar tuh. Apa tuh? Dia pengen beli pistol-pistolan buat apa namanya? Buat apa? Tembak-tembakan balon itu loh. Bubble. Gue beliin cuma 20.000 bos. Hah? 20.000 beli 2 40.000. Yang biasanya di otak gue tuh gue beliin yang bagus gitu-gitu kan ya. Yang mahal apa Mahal. gitu ya? Dan ternyata setelah gue kasih terus gue ngeliat tuh mereka happy banget anjir. Duit itu nggak ada apa-apanya men. Gitu loh. Terus anaknya tuh yang manis itu loh, kalau misalnya habis dibeliin mainan,
makasih ya Dedi, makasih ya Mami gitu. Jadi kita kayak Ya sweet banget, mereka tuh sweet banget. se-sweet itu. Mungkin ya maminya kali ya. Kalau bapaknya kan begini Pak, nggak mungkin dari bapaknya kali ya. Tapi gue merasakan itu gitu loh, merasakan kesuitannya mereka dan gue tuh sampai ngomong gini, lu sayangan mana sama Bebe sama Kiandra? Karena gue ngerasain sekarang tuh gue lagi sayang sama Bebe gitu. Apa karena dia menghindar mulu ke gue, makanya gue jadi tambah sayang. Gitu. Karena kan semakin itu kalau laki kan gitu ya, Kakaknya penasaran. kan udah gede kan, udah ngerti kan. Jadi kalau misalnya adiknya tuh kayak, Bebe sini peluk. Kadang-kadang tuh kayak walaupun nggak mau tuh ya udahlah nyenengin bapaknya masih mau. Kalau kakaknya tuh aku tuh sering doktrin kayak misalnya Kiana kan cewek, mainnya sama cewek gitu. Nah, dia kan jarang ketemu bapaknya. Jadi ketika bapaknya bangun tidur minta dipeluk, nggak mau, maunya tetap sama maminya gitu. Sementara dia misalnya kebangun, pindah ke kamar kita gitu kan. Gitu. Kakak sini sama Denny. Sakit hati gitu. Tapi yang Kiandra itu kan gabungan muka lo berdua mirip kan? banget ya. Banget. Ya makanya kita juga bisa bilang. Iya, kalau mirip orang lain gue yang nanya ini. Yang pertama. Yang pertama Mirip cewek kan? ini. Enggak, tapi emang kan mereka mirip kan. Iya. Jadi memang muka kalian tuh ada di anak lo ini gitu, benar-benar pure banget gitu kan. Bebe itu yang gue bingung anak siapa itu. Iya. Iya kan Korea banget gitu loh. Iya. Maksudnya Mungkin pas lagi hamil, Palembang kan oh kita. iya. Belum kebentuk. Belum kebentuk ya. Betul. Ya, Tapi berubah-berubah sih, masih tergantung siapa yang Mungkin dekat. abis dia gedean Bisa lagi mirip jadi. bapak gua. Tergantung siapa. tapi lu deket kan sama anak kedua? Oh, semuanya deket gua. Nah, gue pengen nanya sama lu. Lu ada anak Tiga. 3 nih. Lu pernah nggak ngerasain, aduh gue tuh sayangnya ke dia nih gitu. Lu pernah nggak? Oh, Iya, enggak. lagi sayang. Lu sayang semuanya gue tahu. Tapi maksudnya biasanya suka ada yang jadi oke, yang ini nih kayak lebih. Favorit. your favorite daughter lah. Kalau Anaknya gua Oh iya, gua dokternya karena cuma satu ya yang kedua kan cewek sendiri. Pasti Jadi cewek. ada satu something value ya, karena sendiri gitu. Kalau yang satu si Gavin yang pertama kali gitu. Ini bontot. Jadi kayak spesial gimana semua, ya? spesial Iya. semua ya. Jadi Ada dia punya Masing-masing. kalau lagu tuh kayak punya referen masing-masing gitu. Nah, ada satu keunikan sendiri. Kalau yang ini maksudnya nggak ada yang polanya sama gitu. Iya. Kalau yang cewek pasti ya urusan cewek. Gue godainnya gue godain urusan cewek gitu. Gue kan suka iseng gue tuh. Anak gue tuh objek isengan gue. parah. Semuanya gitu kan, sampai anak gue jadi ikutan iseng, apalagi yang kecil kan. Misalnya kalau dia suka gue kagetin tiba-tiba, dia tiba-tiba pernah gue liat di CCTV anak gue yang kecil lagi kulkas, anak gue berdiri di tangga gitu. Gue kagetin dia, kan jadi kayak ini jadi ngikutin gue ini anak ngapain sih di tangga terus gini. Tiba-tiba ibunya kaget, gitu. Pas dibuka, kamu ngapain? Jadi pak iseng-iseng semua gitu. Nah, ya itu kan kayak gue liat ya ini objeknya dia lagi si yang cewek ini yang udah gede. Iya berarti artinya kan wajar gitu ya, iya gak sih? Iya karena ada sesuatu yang beda-beda kan. Benar-benar. Iya kan, wajar kan? Gue pikir itu nggak wajar loh buat gue. Gue pikir, maksudnya gue pikir Tapi nggak wajar. bisa jadi gini, karena kan ini lo si Bebe ya, Bebe ini kan baru kan, jadi lo kayak ada sosok, ada Edisi anak baru, ada edisi mainan baru. kali. Iya. Plus juga mungkin Cowok-cowok juga kali. cowok. Nah sekarang gue mau nanya, anak lo kan pas banget nih, satu cewek satu cowok gitu ya. Ini kan mereka nggak berasa loh, mereka tuh nggak berasa cepet banget tumbuhnya, cepet banget gedenya. Ini kan gua aja dulu pas zaman gua masih syuting, kita juga nggak jarang ketemu apa segala macam. Pas ngeliat mereka udah gede sekarang, kayak Besar-besar. ada momen sedih ketika, aduh pas dia begini, gua miss nih. Pas gua begini dia miss, gua miss apa segala macam gitu kan. Nah, lo gimana nih? Nih, Tapi ke depannya kebanyakan gitu. miss-nya nih. Tapi kalau gue sih pribadi, gue nggak berpikir itu sebuah miss ya menurut gue ya. Ya kalau gue nggak kerja terus gue tumbuh itu miss di kerjaan ntar. Iya kan? Bisa di ekonomi ntar ya? Ekonomi ntar miss banget itu. Missnya lebih ke Miskin kin. banget ntar. Missnya lebih ke kin sih kayaknya. Soalnya itu. Gitu jadi gue sih nggak berpikiran nggak berpikiran itu sih segitunya sih karena ya, menurut gue ketika kita semua mau nggak mau memang harus ada yang dikorbankan menurut gue
Jadi kita memang nggak bisa kan hidup smooth terus kan ya. Nggak bisa kan, itu kecil Kadang-kadang- banget soalnya. Kadang-kadang ngerayap lah ya. Gitu. Akhirnya ngerayap. Ya, gedein dikit gitu. Iya gitu Bener-bener. loh. Agak susah kan gitu loh. Jadi menurut gua ya sudah gitu loh ya. Mungkin gua miss untuk saat ini, tapi mungkin when gua udah Settle udah banget settle ya. banget, nah gua mungkin akan apa Baik-baik namanya? gitu ya. akan mengganti itu gitu loh. Gua sih cuma mikir kayak gitu ya. Ada dua hal, misalnya gini, pada saat nanti udah semuanya udah bisa kontrol remote Tapi ya. nggak tahu ya settle-nya kapan ya. Itu pertanyaan menarik juga tapi sih. yang uniknya gini nih kan, pada saat mau udah bisa dikontrol, secara remote ya, jadi maksudnya jadi bisa punya waktu banyak. Nah, Reddy ini tipe yang ibaratnya udah memang suka sama pekerjaannya. Giliran kita Nggak bisa, yang udah nggak akan settle, bisa. gue bikin apa lagi ya? Iya kayak Iya, begitu karena tipikalnya. emang Nggak udah bisa. suka. Iya. Benar. Kira-kira nih di momen apa lu bisa post semuanya? Kira-kira kalau momen itu apa yang bisa lu post? Di post ya. Nggak tahu sih gue. Sampai sekarang nggak tahu sih. Belum kepikiran. Ya paling lebaran doang ya. Iya. Di lebaran, Ramadan. ya lebaran ya makanan pada libur semua kan Iya, gitu. iya. Tapi sisi lain Itu pun pas karena lebaran libur. masih meeting. Lu buat Idul Adha apa ya? Tanya deh. Tapi kalau nggak untuk tahu urusan sih. kayak sekolah, Oh gue ini lu sih berdua atau lu semua limpahin ke dia? limpahin. Ya, karena dia tuh ngerasa kayak apa ya, dia bertanggung jawab penuh untuk semuanya Nggak, gitu. menurut gue gini, sekarang mungkin dia kerja, tapi at the end, someday nih gue nggak tahu kapan, kalau misalnya di sinetron ini udah selesai, jadi nggak tahu maksudnya dia akan tetap di sinetron atau enggak gitu kan, benar nggak sih? Nah artinya apa namanya, ketika mungkin dia sekarang masih punya duit sendiri segala macem gitu ya, tapi nanti itu kan ibaratnya kalau misalnya dia benar-benar jadi ibu rumah tangga, artinya kan semua bebannya tuh ke gue. Nah, gue tuh lebih suka tuh mempersiapkan itu gue tuh. Oh, lo tuh lebih ke garis besarnya. Iya. Pokoknya gue emang nggak bisa ketemu kalian Tapi sekarang gue, apa-apa. ya, Tapi Ya, gue gua punya full big picture nih untuk cuekan keluarga semuanya ini gitu loh. gue ya. cukupin semua kebutuhan Hmm. kalian. Gue bekerja keras buat semua yang kalian butuhin tuh bisa dipenuhin gitu. Jadi makanya kayak ya udah, untuk yang bisa aku handle aku handle. Tapi yang Ya, yang anak lu pertama udah sekolah? baru Baru mau? didaftarin Juli ini insya Allah. Oh baru Oh, baru. baru. Baru mau Masuk enggak, TK tapi sekolah ini tuh adalah sekolah yang kayak rockstar gitu loh. Oh ini Ntar dulu itu sekarang rockstar, Rajin. ini bukan endorse ini. ini nggak, karena kan emang dia 4 tahun ini kan benar-benar nggak pernah sekolah sama sekali. Terus sekarang mau masuk sekolah. Jadi anak-anak pandemi gimana sih? Kalau ketemu orang tuh yang jago kandang doang. Kalau ketemu orang pada ciut, takut. Nah gitu. Jadi sekarang baru aku masukin ke Rockstar Gym buat mereka bersosialisasi aja, biar nanti sekolah nggak kaget kan. Nanti ketemu orang, Ya, ketemu bersosialisasi. guru. Iya, karena emang anak aku nggak pernah kayak playgroup apa-apa itu benar-benar nggak pernah aku masukin. Jadi benar-benar Ya, mainnya karena di pandemi rumah. juga soalnya Iya, ya. terus kayak ya udah, mereka punya sepupu yang seumuran. Jadi weekend suka ketemu. Rame jadinya. Iya. Jadi aku ngerasa kayak nggak perlu lah mereka sekolah yang dari 2 tahun, 3 tahun gitu. Tahu-tahu 4 tahun udah mau TK kan. Oh iya, makanya nggak berasa. Iya, makanya aku bilang kayak, wah ini aku harus masukin sekolah yang biar nanti sekolah dia nggak kaget. Ya udah sekarang masukin balet, gimnastik Oh, gitu, dan udah dia mulai. suka Oh, banget. aktif. Iya, dan Iya. mereka suka banget, jadi ya nggak apa-apa sih. Bapaknya ada sekali-kali jemput gitu nggak? Ada. Awal dia sih, dia juga Oh. excited. Ini kayaknya pengen kebuka banget nih. Enggak kan, nggak pernah disebut kan gitu loh. Gue tahu banget ini. Maksudnya ke situ tahu banget ini. Oke, ini kan anak lo perempuan, satu laki. Iya. Semuanya tuh kan kayak lo pastinya punya pesan apa-apa atau nasihat, karena kan ini mereka akan gede dan terkadang omongan kita di saat mereka kecil itu yang mereka Nempel, ingat benar. banget gitu. Misalnya, anak kamu nanti kalau ketemu ini harus begini atau apa. Iya. Nah, kira-kira kan udah siapin belum sih pesan-pesan itu untuk Yandra, untuk Bebe? Nah, gue cuma ngomong sama dia untuk ketika sekarang mereka kecil, silakan lu yang mendidik. Tapi once dia udah besar dan dia udah Udah mengerti, besar itu menurut lo di usia berapa? SMP mungkin 6 tahun. Nah, itu waktunya gue tuh untuk mendidik mereka. Gitu loh. 7 tahun sama SMP jauh. SD, Pak. SD, Pak. 7 tahun, itu baru kelas 2. Ya terserah gue dong, gue yang ngomong kenapa sih? Iya Pak. Kecuali 6-7 tahun lagi gitu kan lah. Kan Jadi gue belum selesai ngomong, udah pernah ngomong. Ya kira-kira 6-7 tahun tambah 3 kan gitu. Gue takutnya gini, apa ya?
untuk pondasi gue rasa ibunya lebih baik dibanding gue, gitu loh. Iya Terus kan sih? sering goyang dong. Udah sih lu soalnya nggak kuat. Pondasi gue kan Dia cuma suka goyang gitu. Iya, ada gemuk jatuh gitu loh. Jadi gue pikir gue tipikal orang yang keras gitu. Jadi kalau dulu aku tuh sebenarnya orangnya gampang banget ilfeel. Terus kalau misalnya ini orang apa sih? Ya aku bisa tinggalin. Maksudnya kayak kalau dulu pacaran kan kayak bisa putus. Maksudnya udah nikah udah nggak bisa. Jadi kayak ya udah harus diterima gitu. Iya, yang aku kayaknya mau keluar deh. Apa gara-gara ini gue sakit nih Pak, ketawa mulu.